tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat
Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa di dalam ibadah online hari ini. Dan kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan dengan judul Hidup adalah Perjuangan. Sebelum kita membahasnya, mari kita satukan hati kita dan berdoa. Kami datang kepada Engkau Bapa kami yang baik, Bapa yang hebat dan luar biasa. Engkaulah yang memimpin kami, Engkaulah yang berkuasa atas kehidupan kami. Ajarlah kami tentang kebenaran firman-Mu pada hari ini, agar kami sungguh-sungguh bisa mengerti dan kami bisa belajar tentang kebenaran firman-Mu dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Berdoa untuk setiap saudara-saudaraku dimanapun mereka berada, Engkau Tuhan mengurapi mereka sehingga mereka dapat menangkap pesan Tuhan yang didengar pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan segala syukur kami. Haleluya, haleluya, amin. Di dalam Ulangan 31 ayat 7 firman Tuhan katakan, lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Ketika Yosua mendapatkan kepercayaan untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, hal ini merupakan sesuatu tanggung jawab yang tidak mudah untuk dikerjakan oleh Yosua. Namun, hal tersebut bukan cuma penyerahan tongkat estafet kepemimpinan dari Musa kepada dirinya, tetapi juga merupakan perintah Tuhan yang tak dapat dibantah. Tuhan sudah merancang dan menetapkan Yosua yang akan memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Dan hal ini bukanlah sesuatu yang mudah bagi Yosua, sebab ada dua hal yang harus dihadapinya. Yang pertama itu adalah karisma dari Musa belum ada yang dapat menandinginya. Dibandingkan dirinya dengan Musa, maka akan sangat jauh kemampuannya. Dan ini akan sangat sulit bagi dia untuk dapat membangun rasa percaya bangsa tersebut terhadap dirinya. Ada banyak hal yang harus dia pelajari dan dia pikirkan serta dia kerjakan. Dia harus banyak berjuang agar dapat membangun kepercayaan bangsa tersebut kepada dirinya. Kepemimpinan bukan berbicara tentang jabatan, tetapi berbicara tentang pengaruh. Bagaimana caranya kita dapat mempengaruhi orang lain untuk dapat mengikuti apa yang menjadi tujuan kita. Nah, untuk mengimbangi pengaruh kepemimpinan Musa dari bangsa Israel sangatlah tidak mudah. Perlu perjuangan dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan Yosua. Di dalam Yosua 1 ayat 5 dikatakan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itulah jaminan yang diberikan oleh Tuhan kepada Yosua, bahwa dia akan menyertai Yosua di dalam kepemimpinannya untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Sebab memang tidak mudah bagi Yosua untuk bisa memimpin bangsa Israel, bangsa yang sangat hebat, bangsa yang sangat begitu luar biasa tegar tengkuknya pada masa itu, di mana bangsa ini juga bangsa yang suka melanggar daripada perjanjian mereka dengan Tuhan. Jadi tidak mudah bagi Yosua untuk bisa memimpin bangsa ini. Nah, yang kedua, bangsa ini memiliki pola pikir yang liar. Pada masa itu bangsa Israel memiliki pola pikir yang sangat liar. Dan bangsa ini dikenal sebagai bangsa yang memang suka sekali lari daripada perintah Tuhan. Suka membangkang dari perintah Allah. Walaupun mereka ini adalah bangsa pilihan Tuhan, tetapi mereka ini memiliki karakter yang sangat-sangat tidak terpuji. Karena mereka suka tidak tunduk kepada perintah Allah. Mungkin sebentar waktu mereka mencari Tuhan. Mereka tunduk kepada Allah ketika mereka mendapatkan tekanan. Tetapi setelah mereka merasa tenang, mereka merasa aman, mereka mulai meninggalkan Tuhan. Mereka mulai melakukan segala sesuatu yang menurut dirinya baik. Dan itu tidak baik di hadapan Tuhan. Nah, waktu Musa saja memimpin bangsa Israel tersebut keluar dari tanah Mesir, ada beberapa kali bangsa ini yang tidak tunduk kepada perintah Allah. Musa saja mereka bisa langgar, tidak taat kepada Musa. Apalagi Yosua. Nah, di dalam Keluaran 32 ayat 1 sampai 9 dikatakan,
Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya, pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah turun, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang telah kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk.'" Jadi mereka sudah, sebenarnya dalam perjalanan mereka dipimpin oleh Musa, mereka sudah melihat bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana Tuhan menyediakan tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari, serta Tuhan juga memberikan mana, makanan bagi mereka ketika mereka ada di tengah padang gurun. Bahkan pakaian serta kasut mereka tidak menjadi lapuk selama mereka berjalan di padang pasir. Tapi satu ketika mereka kembali tidak tunduk kepada Allah dan mulai menyembah kepada ilah-ilah yang lain. Ini menunjukkan bahwa bangsa ini adalah memang bangsa yang sangat-sangat tegar tengkuk. Jadi tidak mudah bagi Yosua. Dia harus benar-benar berjuang di dalam memimpin bangsa ini. Nah, oleh karena itulah di dalam Yosua 1 ayat 7-8 dicatat, "Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu dan hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada Yosua agar dia merenungkan Taurat siang dan malam dan memperkatakannya serta bertindak hati-hati sesuai dengan Taurat tersebut. Allah memberikan peringatan kepada Yosua supaya dia sungguh-sungguh merenungkan Taurat, merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan bertindak dengan hati-hati sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya merasa bahwa hal yang sama juga Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa setiap kita harus memperkatakan firman Tuhan itu siang dan malam, serta kita bertindak menurut firman tersebut supaya hidup kita mengalami keberhasilan. Setiap kita mengalami perjuangan, setiap kita harus berjuang dalam kehidupan, dan bahkan mungkin perjuangan setiap kita cukup berat. Namun kalau kita sungguh-sungguh berpegang kepada perintah Allah dan melakukannya sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan, maka kita akan mengalami kemenangan di dalam setiap perjuangan yang kita lakukan. Karena Tuhan menyertai hidup kita, amin. Dan tentunya ketika kita berjuang tidak mudah. Ada banyak hal yang harus kita lakukan. Pertama yang perlu kita lakukan adalah menaklukkan diri kita kepada Tuhan. Sungguh-sungguh kita menaklukkan diri kita, menaklukkan keinginan kita, menaklukkan ego kita. Kita taklukkan di hadapan Tuhan dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan, minta tuntunan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya perjuangan kita bisa mengalami kemenangan demi kemenangan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Yosua ketika dia tunduk kepada firman Allah, dia lakukan firman Tuhan, dan akhirnya dikatakan Yosua berhasil membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian.
Bahkan Musa sendiri pun tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Dia hanya bisa melihat dari luar. Dia tidak bisa ikut masuk ke dalam. Tapi Yosua bisa karena dia memang sungguh-sungguh melakukannya sesuai dengan perintah Allah. Hidup kita akan mengalami keberhasilan dan perjuangan kalau kita sungguh-sungguh tunduk kepada perintah Allah. Kalau kita sungguh-sungguh mengetahui perintah Tuhan dalam kehidupan kita dan melakukannya tepat seperti apa yang Tuhan katakan, maka hidup kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Saya percaya setiap kita mengalami tantangan, pergumulan, dan setiap kita mengalami perjuangan yang berbeda-beda, tapi kembali kalau kita sungguh-sungguh kepada firman Tuhan, kita setia, kita melakukannya, maka Tuhan akan memberikan kemenangan. Tuhan akan memberikan kemampuan bagi kita untuk bisa melewati setiap tantangan, setiap pergumulan, masalah dalam kehidupan kita, dan kita akan mengalami kemenangan. Hidup harus berjuang. Setiap kita harus berjuang. Harus berjuang. Amin. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Kami menyadari ada begitu banyak tantangan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ada begitu banyak pergumulan, ada banyak hal-hal yang sulit bagi kami untuk dimengerti. Tapi kami belajar daripada pemberian firman-Mu seperti apa yang telah Kau lakukan kepada hamba-Mu Yosua. Kami mau belajar untuk merenungkan firman-Mu siang dan malam, serta melakukannya tepat seperti apa yang Kau lakukan, Kau katakan ya Tuhan. Agar kami mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan ini. Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami untuk bisa terus berjuang sampai kami menyelesaikan perjuangan kami dan kami mengalami kemenangan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, terpujilah Engkau Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang hidup kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan segala kehidupan kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, tibalah kita di penghujung daripada ibadah kita hari ini dan kita akan menutup ibadah kita. Namun sebelumnya kita satukan hati dan kita berdoa. Kembali kami datang di hadapan Engkau, Tuhan Allah kami yang hidup. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkaulah yang terus memberikan kekuatan yang baru bagi kami Tuhan. Menambahkan hikmat dalam kehidupan kami. Sehingga kami bisa tetap kuat di dalam perjuangan yang kami hadapi dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, kiranya Tuhan juga mencurahkan berkat-berkat atas setiap kami. Bapak Ibu, mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Dia Bapa yang baik, Dia sangat mengasihi kita, dan Dia mencurahkan berkat-berkat yang melimpah atas kehidupan kita. Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan perbendaraannya. Tuhan memberkati kehidupanmu, Tuhan memberkati usaha, pekerjaan tanganmu, bisnismu. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati anak-anakmu.
Tuhan memberikan kemenangan dan keberhasilan dalam kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita.